Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita teruskan dengan 5 pintu selamat yang disingkat dengan 5 M's. Kita sudah bahas al-muraqabah, al-muhasabah, al-muahadah. Sekarang adalah al-muaqabah. Al-muaqabah artinya memberikan penalti, hukuman kepada kita kalau kita melakukan satu kesalahan. Dalam Al-Quran Allah banyak menyebut 2 kata, namanya thawab sama iqab. Thawab artinya pahala, iqab adalah siksaan. Thawab iqab ini adalah salah satu sarana untuk pendidikan. Pendidikan tanpa adanya pahala dan sanksi adalah pendidikan yang gagal. Allah tahu kelemahan kita. Makanya dalam Quran kalau Allah bicara masalah surga, kemudian bicara apa? Masalah neraka. Karena ada 2 manusia. Ada manusia atau misalnya kita punya anak aja. Ada anak itu kalau diiming-iming, kalau kamu belajar nanti saya kasih hadiah ini. Belajar dia. Ada yang nggak peduli. Ada yang apa? Kalau nggak belajar udah nggak boleh main game misalnya. Itu manusia. Nah, kalau kita berbuat salah, kita tidak memberikan punishment, penalti, berarti kita setuju dengan kesalahan itu. Right? Sebagai contoh, misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia lagi asik ngurus kebunnya. Ya, ngatur sana ngatur sini, ada orang pada lewat. Assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum. Loh, kok banyak sekali orang lewat. Dari mana kamu? Oh, kita baru selesai salat jamaah asar di masjid. Ya Allah, karena kebun ini saya sampai ketinggalan salat jamaah, bukan salat asar ya, salat jamaah di masjid. Bagi Umar sesuatu malapetaka itu. Maka Allah mengatakan, mulai hari ini kebun bukan punya saya lagi. Sebagai penaltinya apa? Disedekahkan. Ya, hukuman. Nah, kita bisa nggak sekarang? Kita dengan subuh Honda kita dikasihkan ke masjid kan? Ya. Ada hadis mengatakan wa'at bi sayyatil hasanah tamuha. Ikutilah perbuatan jelek dengan ikut perbuatan baik. Jadi setiap kita berbuat suatu perbuatan yang jelek, agar supaya terhapus, kata Nabi, diikuti dengan perbuatan yang baik. Misalnya kalau kita tadi ngomongin orang, ya Allah, astagfirullah, gimana caranya? Ngomong yang baik. Dengan sedekah. Gitu kan? Kita misalnya lupa salat malam. Para sahabat itu bukan hanya wajib aja. Kalau salat malam ketinggalan, itu dia ditebus imma dengan sedekah atau di qada itu salat. Karena boleh aja kita misalnya kita biasa tiap malam baca surat Tabarak, kita lupa. Udah sambil jalan kita baca. Ya. Malah ada orang, salah seorang tabi'in dulu, kalau hatinya keras, itu dia sudah bangun kuburan di belakangnya. Masuk kuburan. Pakai kapan dia rasain loh. Ya. So ini salah itu yang disebut dengan al-muaqabah. Ada sebuah kisah yang sangat menarik. Setelah perang Khandaq, itu Nabi mengepung orang Yahudi Bani Quraidah. Karena di tengah-tengah perang Khandaq, di mana para sahabat sampai ke kamar mandi pun sulit, dikepung oleh 3 pasukan kan, sampai sahabat sudah bingung. Ya. Logistik sudah habis, makanan hampir habis. Orang Banu Quraidah yang tinggal di Madinah, kan ada perjanjian. Apapun yang terjadi, ya, maka semua yang tinggal di Madinah harus saling membela. Misalnya kalau Bani Quraidah diserang, Muslimin akan membela itu. Itu perjanjiannya. Bani Quraidah malah sebaliknya, malah bersungkungkol. Nah, sebagai hukuman oleh Nabi diblok dia.
Beberapa hari berlangsung, sudah hampir seminggu, ya, makanan sudah kurang. Akhirnya ketua Bani Quraidah ngirim utusan agar supaya dikirim salah satu delegasi kepada mereka untuk negotiate perundingan. Dan dia minta teman mereka dulu, orang Madinah, namanya Abu Lubabah. Datang Abu Lubabah. Begitu datang, mereka kayak film India, sebagaimana supaya melunakkan hati Abu Lubabah. Si perempuan menangis, anak-anak menangis, kemudian diingatkan persahabatan dulu, sehingga akhirnya hati Abu Lubabah terkena lagi, kan teman lama ini. Akhirnya dia pendapat, bagaimana? Kan mestinya Abu Lubabah, sudah kamu menyerah saja karena kamu salah, gitu kan. Malah enggak, kamu perangi saja. Kalau kita nggak perangi gimana? Oh, kamu akan dihabiskan semua. Sama Muhammad kamu akan dihabiskan. Gini, tangannya gini. Begitu gini, ya Allah, sadar dia. Kenapa saya ngomong gitu? Ini pengkhianatan kan? Maka ada ayat yang menuliskan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulahu. Orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya. Kamu mengkhianati dirimu sendiri. Lari dia. Ini muaqabah. Dia ingin menghukum dirinya. Kemana lari dia? Ke masjid. Padahal nggak ada yang tahu. Ya, kalau dia diam aja, nggak ada yang tahu. Nabi pun nggak tahu. Kalau Allah nggak tahu. Kemudian dia mengikat dirinya di salah satu tiang masjid. Sampai sekarang itu tiang masih ada. Namanya Ustuanah Taubah, tiang tobat. Itu dilestarikan itu sengaja. Sehari dua hari, Nabi tanya, ini kenapa? Oh, itu Abu Lubabah. Dia berbuat salah. Dia mengatakan begini. Kata Nabi, kalau dia datang sama saya, insya Allah saya akan minta doa sama Allah untuk diampuni dia. Manusia berbuat salah. Tapi kalau karena dia sudah memilih begitu, saya nggak bisa berbuat apa. Mudah-mudahan Allah SWT dibebaskan. Hampir seminggu tuh, nggak makan dan minum. Udah lama sekali. Orang pada kesian. Ya. Akhirnya setelah seminggu turun ayat. Ya. Nabi senyum, kata Ummu Salamah, kenapa senyum? Ibi baru datang. Itu dalam surat Taubah, ya. Allah berfirman, wa akharuna i'tarafu bidunubihim khalatu amalan salihah wa akharu sayyi'a asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Di antara mereka ada yang mengakui dosanya, yaitu yang mencampuri amal baik dan amal buruk. Mudah-mudahan Allah mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kata Ummu Salamah, boleh saya sampaikan? Silakan. Disuruh salah seorang sahabat untuk menyampaikan. Abu Lubabah mabruk, Allah telah membebaskan kamu. Dibacakan ayatnya. Kalau saya nggak mau meninggalkan tempat ini sampai Rasulullah sendiri yang ngasih tahu. Akhirnya datang Rasulullah. Ya, oleh Rasulullah dibuka talinya, dipeluk, mabruk kamu beruntung. Apa yang kita ambil pelajaran dari sini? Yang pertama, sahabat juga manusia, berbuat salah. Right? Tapi bedanya dengan kita, sahabat itu kalau berbuat salah langsung dia tobat. Enggak ditunda-tunda. Yang kedua, sahabat nggak malu. Ini kan kita kan kalau berbuat salah pun ya dia diam aja udah. Datang sama imam saya gini kan. Ini masjid kan semua orang jadi tahu. Mereka tuh nggak peduli. Yang penting Allah memaafkan dia. Itu kelebihan sahabat. Yang ketiga, sahabat yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun Penyayang. Gitu kan? Tapi dia tahu muaqabah. Dia mesti menghukum dirinya sendiri. Aku bisa dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sahabat itu tidak pernah justify
memberikan alasan. Nggak pernah. Ya Allah, kan bisa aja kalau kita kan bisa aja kita bersandiwara seperti film India, nangis ya Rasulullah, saya tuh nggak sengaja gini. Ya, itu. Jadi yang pertama tadi, sahabat itu manusia biasa. Hanya bedanya yang pertama, kalau dia berbuat salah langsung tobat kepada Allah SWT. Yang kedua, mereka menghukum dirinya sendiri. Yang ketiga, mereka selalu punya keyakinan Allah akan mengampuninya. Ya. Dan yang keempat, tidak pernah kalau berbuat salah mereka dicari-cari alasan. Bagi contoh yang lain, Usama ini anak angkatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah peperangan, Usama melihat ada orang kafir, musuh, itu hebat sekali. Selalu yang pertama kalau perang itu, dan juga selalu yang terakhir kalau dia mundur. Dan dia banyak membunuh para panglima perang muslim. Kata Usama, ini kalau saya dapat membunuh dia, berarti setengah perangan selesai. Jadi oleh dia dimata-matai sampai dia, orang itu sudah terpepet dekat tembok. Begitu mau dibunuh, dibilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Temannya Usama nggak jadi, Usama langsung dibunuh juga. Selesai perang disampaikan kepada Nabi. Nabi marah. Kata Nabi, dia sudah mengucapkan syahadat. Ya Rasulullah, dia kan dalam keadaan kepepet. Saya yakin dia syahadat itu bukan sebenarnya. Kata Nabi, apa kamu buka hatinya? Terus Usama 3 kali Nabi, bagaimana kalau syahadat itu benar di hari kiamat nanti? Berarti you kill Muslim, bunuh Muslim. Itu Usama langsung, andaikan aku ini nggak pernah lahir gitulah istilahnya. Baik, nangis Usama. Kata Nabi, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah ampuni kamu. Nah, kalau Usama kan orang yang sangat dicintai sama Nabi kan. Kata Aisyah itu waktu kecil itu sampai ingusnya oleh Rasulullah dibersihkan dengan lidahnya. Maka aku punya tujuan Usama. Kalau anak muda kita sekarang gimana? Ya Rasulullah, saya ini kan masih muda, gitu kan. Saya akan berpengalaman, gitu kan. Ya. Dia langsung menangis, langsung menghukum dirinya. Maka dia berniat dalam hidupnya akan menghabiskan semua hidupnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itulah al-mu'aqabah ya. Jadi kalau kita agar supaya kita bersih, kita meninggal dalam keadaan suci dari dosa, maka salah satu caranya adalah kita usahakan untuk memberikan hukuman apa saja apabila kita berbuat sesuatu kesalahan. Imma kita berbuat baik atau kita berbuat double, ya. Itulah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini aja kita sudah bahas muraqabah, muhasabah, muahadah dan muaqabah, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.